Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Yulia Widyatami dalam PJJ PPKN. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Nah, untuk hari ini materi PJJ PPKN akan memasuki materi bab 2 ya. Karena materi bab 1 sudah selesai sampai dengan pertemuan kelima. Sekarang kita akan mulai membuka pertemuan pertama untuk materi bab 2. Silahkan siapkan buku catatan PPKN dan juga alat tulisnya karena seperti biasa untuk PJJ PPKN ketika Ibu menjelaskan materi melalui video, silakan Anda catat hal-hal penting yang berhubungan dengan materi yang Ibu jelaskan. Kita mulai saja PJJ-nya. Ibu akan memperlihatkan PowerPoint. Ini PowerPoint-nya, kalian bisa lihat. Ya, ini bab 2, judul bab 2 yang akan kita bahas ini adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum membahas materi, ada beberapa hal yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Mengapa kita harus membahas dulu tujuan pembelajaran? Agar kita mengetahui hal-hal apa yang akan kita capai atau yang harus kita capai dalam pembelajaran bab 2 ini. Yang pertama adalah satu, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa atau peserta didik dapat menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah peserta didik dapat menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat memaknai peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional dengan penuh integritas. Yang kelima, peserta didik dapat mengaplikasikan makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran ini dibagi ke dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan menelaah, mengidentifikasi, memaknai. Ini masuk ke ranah pengetahuan. Dan untuk mengaplikasikan dan melaksanakan, ini maksud penilaian atau ranah afektif atau sikap dan juga keterampilan ya. Mudah-mudahan keenam tujuan pembelajaran ini dapat kita capai dengan memperhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Nah, ini adalah peta konsep yang telah Ibu buat. Ini materinya, materi inti atau materi bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah setelah materi intinya, nanti kita akan masuk ke dalam materi bagian 1, yaitu kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk satu subbahasan, Ibu bagi ke dalam 1 atau 2 pertemuan. Jadi kalau kita kalkulasikan, insya Allah materi bab 2 ini akan menghabiskan waktu 5 sampai 6 kali pertemuan. Karena materinya cukup banyak ya. Untuk materi submateri itu ada 4, ada A,
Ada yang ke B, yang B itu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar. Yang ketiga atau C, yaitu peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan yang terakhir, yang D, yaitu melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari keempat subbahasan ini, mereka juga memiliki subbahasan-bahasan yang lain. Jadi poin A, B, C, dan D itu ibaratnya beranak lagi ya. Misalkan poin A itu ada 4 bahasan atau subbahasan lagi. Poin B itu hanya 2, C itu hanya 2, dan D hanya 2. Makanya untuk materi bab 2 ini mungkin pertemuannya akan 5 sampai 6, berbeda dengan pertemuan yang kemarin itu 4 pertemuan saja sudah beres materinya ya. Kita mulai dengan materi yang bagian A, yaitu menumbuhkan eh, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Telah Ibu jelaskan tadi bahwa untuk subbahasan A ini juga memiliki 4 subbahasan yang lain. Yang pertama adalah kedudukan pembukaan, yang kedua hubungan pembukaan dengan proklamasi, yang ketiga adalah pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental, yang keempat makna alinea dari tiap-tiap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan ke-1 ini mungkin Ibu akan menjelaskan subbahasan ke-1 dan kedua saja, yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, ini adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. NRI itu singkatan dari Negara Republik Indonesia ya. Nah, kalian perhatikan terlebih dahulu, ini adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Biasanya teks pembukaan ini dibacakan pada saat upacara hari Senin ya. Nah, teks ini lumayan banyak isinya, tapi dibagi ke dalam beberapa alinea. Ada 4 alinea di sini, alinea ke-1, 2, 3, dan 4. Alinea ke-1 ini, kedua yang ini, ketiga ini, dan keempat yang ini. Alinea yang paling banyak adalah alinea keempat ya. Jadi kalau misalkan kalian mempelajari pembukaan Undang-Undang Dasar ini ada beberapa makna atau pokok pikiran. Untuk makna dan pokok pikiran itu ada di bahasan bagian B ya. Nah, untuk bagian A kita akan melihat dulu kedudukannya dan hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. Nah, konstitusi. Kenapa kita membahas konstitusi? Konstitusi Indonesia itu dapat diisyaratkan atau dapat kita sebut adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dapat disebut sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Apa itu yang namanya konstitusi? Konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis yaitu konstituer yang artinya membentuk. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, baik itu undang-undang dasar dan sebagainya. Jadi konstitusi itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, konstitusi itu cakupannya lebih luas daripada undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini adalah bagian dari konstitusi ya. Nah, ada pengertian konstitusi menurut beberapa ahli, ada dari C.F. Strong. C.F. Strong mengartikan bahwa konstitusi itu adalah kumpulan prinsip atau asas yang mendasari kekuasaan pemerintah, hak masyarakat, serta hubungan keduanya. Sedangkan Casey Ware mengartikan konstitusi adalah seluruh sistem pemerintahan sebuah negara serta berbagai aturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, ada konstitusi menurut Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi adalah piagam berdirinya suatu negara. Nah, piagam ini berisi cita-cita atau organisasi suatu bangsa. Organisasi di sini adalah lembaga atau pembagian kekuasaan dalam negara tersebut.
Nah, kalau kita hubungkan dengan materi pada bab sebelumnya, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, dasar negara ini adalah bagian dari konstitusi, atau ibaratnya konstitusi dengan dasar negara itu hampir sama, tetapi cakupan dari konstitusi itu sangat luas. Mengapa cakupan konstitusi itu sangat luas? Karena konstitusi ini dibagi ke dalam dua, ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi tidak tertulis. Yang namanya dasar negara dan undang-undang dasar itu termasuk ke dalam konstitusi yang tertulis ya. Bisa dijelaskan di PowerPoint selanjutnya. Yang ini klasifikasi konstitusi dibagi dua, ada konstitusi tertulis dan ada konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang namanya pembukaan atau undang-undang dasar itu masuknya ke dalam konstitusi tertulis. Makanya Ibu bilang bahwa konstitusi itu cakupannya lebih luas dari dasar negara dan undang-undang dasar. Tetapi ada beberapa negara yang juga mengidentikan atau menyebutkan bahwa yang namanya konstitusi itu adalah undang-undang dasar. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat di antara berbagai negara. Tetapi intinya sama. Konstitusi itu adalah fundamental norm atau peraturan dasar di situ yang mengatur, membentuk atau bahkan menjadi dasar pembentukan peraturan dalam sebuah negara. Selain konstitusi tertulis, ada juga konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis ini adalah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal atau dapat berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Nah, biasanya yang namanya kebiasaan itu nama lainnya adalah konvensi. Konvensi dalam sebuah negara biasanya adalah kebiasaan yang dilakukan sebuah negara. Contohnya di Indonesia adalah pidato kenegaraan presiden yang kemarin telah dilakukan oleh Presiden kita Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus. Itu bisa menjadi contoh sebuah konvensi atau eh, konstitusi tidak tertulis. Kenapa disebut konstitusi tidak tertulis? Karena dalam pidato tersebut ada janji, cita-cita, dan juga tujuan negara yang disebutkan oleh presiden di situ ya. Nah, kalau kesepakatan biasanya nama lainnya adalah traktat ya. Jadi perlu diingat yang namanya konstitusi itu cakupannya lebih luas dari dasar negara ataupun undang-undang dasar. Karena konstitusi itu dibagi dua, ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar dan juga dasar negara itu masuknya ke dalam konstitusi tertulis. Ya, kita lanjutkan materi selanjutnya. Ada kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sistematika Undang-Undang Dasar itu ada sebelum dan sesudah amandemen. Nah, pada sebelum dan sesudah amandemen itu sama, pembukaan ada di awal sebelum pasal-pasal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Mengapa pembukaan ini selalu ada di awal? Karena pembukaan ini adalah inti atau sumber dari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Maka dari itu, dari sebelum dan sesudah amandemen, pembukaan itu selalu ada dan letaknya ada di awal sebelum pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, sebelum amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga ada penjelasan. Nah, kalau setelah amandemen, bedanya adalah pembukaan masih ada, pasal-pasal masih ada, tetapi yang tidak ada adalah penjelasan ya.
Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Jadi yang namanya penjelasan itu dihilangkan. Selanjutnya, masih kedudukan pembukaan negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan adalah konstitusi, bukan rumusan pasal-pasal hukum tata negara dan merupakan norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi yang namanya pembukaan ini bukan termasuk ke dalam pasal-pasal. Pembukaan ini dia berdiri sendiri sebagai konstitusi. Nah, pembukaan ini bukan merupakan hukum tata negara, tetapi merupakan norma dasar yang membentuk hukum tata negara tersebut. Bahkan pembukaan ini adalah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Jadi intinya, kalau tidak ada pembukaan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar pun tentunya tidak akan ada. Oleh karena itu, pembukaan ini tidak dapat dihilangkan dan selalu disimpan di awal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang nomor 2, pembukaan ini mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Artinya apa? Pasal-pasal tertulis atau hukum tertulis di negara Indonesia itu dasarnya adalah pembukaan. Jadi pokok-pokok pikiran dari pembukaan itu merupakan penjelmaan dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah pembukaan mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya apa? Tujuan dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, tujuannya itu adalah ada di pembukaan. Maka dari itu pasal-pasal tidak dapat dipisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masih kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan itu diwujudkan ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam pasal-pasal tersebut selanjutnya dijabarkan dalam peraturan hukum positif di bawahnya, baik itu Undang-Undang Dasar, Perpu, ataupun peraturan pemerintah, bahkan peraturan presiden. Artinya di sini apa? Bahwa yang namanya hukum itu ada yang namanya hukum pokok atau hukum dasar. Hukum dasar ini dalam pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu dijabarkan kembali dalam pasal-pasal ataupun dalam undang-undang, Perpu dan juga PP. Kalian harus bisa membedakan yang namanya undang-undang dasar dengan undang-undang itu berbeda. Kalau yang namanya undang-undang dasar itu adalah undang-undang dasar yang sudah diamandemen, yang terdiri dari pasal-pasal. Sedangkan yang namanya undang-undang itu peraturan tersendiri. Ada misalkan undang-undang tentang lalu lintas, undang-undang pendidikan. Jadi undang-undang itu mengatur hal-hal khusus. Sedangkan Undang-Undang Dasar itu mencakup hal-hal yang pokok yang dijabarkan kembali ke dalam undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah ataupun Perpu, ya. Nah, selanjutnya, seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Indonesia. Jadi, yang namanya pembukaan itu sudah mencakup asas kerohanian. Asas kerohanian di sini adalah cita-cita, tujuan,
negara Indonesia dibentuk, atau dasar filsafat negara Indonesia yaitu Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar utamanya di alinea keempat. Dan yang terakhir, pembukaan merupakan inti dari pikiran atau gagasan dari para pendiri negara Indonesia, juga merupakan hasil perjuangan dari para pendiri negara Indonesia dalam upaya memberikan landasan yang kokoh bagi NKRI agar mampu bertahan lama. Jadi pembukaan ini merupakan inti dari pikiran atau gagasan pendiri negara. Oleh karena itu, nanti akan Ibu bahas hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu kalian ketahui bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar ini adalah hasil perumusan di sidang BPUPKI. Perumusannya itu adalah Piagam Jakarta. Jadi dulu namanya Piagam Jakarta, sekarang diubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini ada hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan. Ini kita baca dulu teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta. Nah, yang namanya proklamasi kemerdekaan ini hanya terdiri dari beberapa kalimat. Kalau kalian ingat materi kelas 7 tentang perjuangan kemerdekaan, intinya tentang sidang PPKI, yang asalnya akan dibacakan pada saat proklamasi adalah pembukaan atau Jakarta Charter. Tapi karena pada saat itu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu dengan cara yang tidak terduga atau terburu-buru, maka dari itu yang asalnya yang akan dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar malah diganti dengan proklamasi kemerdekaan. Ini kenapa diganti? Karena pada saat itu keadaan sedang genting. Genting di sini kenapa? Karena pada saat pembacaan proklamasi Sekutu atau Belanda sudah masuk ke wilayah Banten pada saat itu. Jadi kita di saat setelah membacakan proklamasi ini masih dalam keadaan perang di situ. Nanti kalau kalian di kelas 9 akan mempelajari agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan kita belum merdeka sepenuhnya karena Belanda atau sekutu masih masuk ke Indonesia. Makanya pada saat itu yang asalnya akan dibacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar takutnya tidak terburu atau keburu sekutu dan Belanda masuk ke Jakarta. Oleh karenanya yang dibacakan ini adalah teks proklamasi ya. Nah, ini ada hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan yang pertama adalah pada dasarnya alinea ke-1 sampai ke-3 dari pembukaan merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Kalimat pertama dari proklamasi kemerdekaan itu ialah ini ya, Ibu cari dulu tadi teksnya. Nah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Alinea ke-1 sampai ke-3 itu berisi tentang bahwa bangsa Indonesia itu menentang penjajahan dan juga
kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu adalah atas perjuangan bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan dari bangsa lain. Ini adalah inti dari kalimat alinea ke-1 dan ke-3. Jadi dapat dikatakan alinea pertama sampai ketiga ini adalah uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua adalah alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Atau alinea keempat ini adalah tindak lanjut dari kalimat kedua proklamasi kemerdekaan ya. Maksudnya hal-hal yang harus segera dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, yang ketiga, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilaksanakan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat pembukaan. Jadi, kalau kalian masih ingat materi tentang PPKI, PPK ini bersidang pertama kali tanggal 18 Agustus 1945. Tiga keputusan yang diambil adalah pertama, mengesahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Dasar Negara. Yang kedua itu mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Dan yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ya. Nah, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan ini ditindaklanjuti dengan meresmikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memuat pembukaan. Dan yang terakhir, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Jadi antara pembukaan dengan proklamasi itu ada hubungannya erat dan tidak bisa dipisahkan. Nah, selanjutnya ini dapat Ibu simpulkan atau dapat kita simpulkan hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan merupakan kesatuan-kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Nah, oleh karena itu, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada hakikatnya akan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi bila kita mengubah pembukaan, berarti kita juga mengubah dasar negara dan perjanjian atau proklamasi yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus tahun 1945 juga akan hilang atau tidak akan diakui. Ini adalah hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya ada tabel aktivitas 2.1. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan PPKN masing-masing. Nanti setelah dikerjakan, hasilnya silahkan difotokan dan akan Ibu beri link untuk mengupload tugasnya ya. Nah, untuk pertemuan pertama tugasnya itu sudah ada 2. Yang pertama adalah rangkumannya materi, yang kedua adalah tabel aktivitas 2.1. Tolong untuk penguploadan silahkan foto yang jelas, jangan sampai fotonya itu buram atau tidak terbaca, karena setiap foto yang diupload atau tugas yang diupload itu akan diperiksa satu persatu oleh Ibu. Maka dari itu tolong kalau bisa di awal catatan itu dikasih nama, diberi nama. Takutnya ketika kalian tidak bisa mengupload lewat Google Form, kalian japri ke Ibu atau ke Google Drive Ibu, namanya tidak ada gitu. Makanya dari itu takutnya nilai tidak akan masuk ke buku nilai. Oleh karena itu, setiap tugas tolong diberi nama jelas dan difotokan yang jelas.
Nah, tugas untuk pertemuan pertama, Ibu ulangi rangkuman materi pertemuan 1 dan tabel aktivitas 2.1. Nah, sekian pembelajaran PPKN untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali minggu depan dengan materi subbahasan, masih subbahasan yang A, tetapi poin 3 dan 4 tentang hubungan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.